Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Oke Ranita Sukmi Sagala. Saya dari kelas Perbankan Syariah 5C Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan NIM 0503183352. Adapun tujuan video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas manajemen pembiayaan bank syariah dengan dosen pengampu saya Bapak Hasbidi. Nah, baiklah teman-teman, di sini langsung saja kita membahas tentang materi yang pertama mengenai konsep dasar pembiayaan. Jadi teman-teman, di dalam konsep dasar pembiayaan itu ada yang namanya kegiatan bank. Di dalam kegiatan bank itu ada 3 kegiatan yang dilakukan ya teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya kegiatan menghimpun dana, kedua adalah menyalurkan dana, dan yang terakhir adalah menjalankan jasa-jasa perbankan syariah. Nah, di dalam konsep dasar pembiayaan juga ada yang namanya penyaluran dana. Dari mana sih sebenarnya penyaluran dana itu? Nah, penyaluran dana itu sebenarnya didapat dari pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Nah, kemudian teman-teman, kita memasuki tentang yang namanya itu penyaluran dana. Penyaluran dana itu kan tadi ada 3 kan. Jadi penyaluran dana dari pihak pertama itu diperoleh dari dana dari perusahaan itu sendiri. Kemudian penyaluran dana dari pihak kedua itu didapatkan dari pemegang saham. Dan yang ketiga itu penyaluran dana dari pihak ketiga. Didapat itu dari dana-dana dari masyarakat itu sendiri. Nah teman-teman, tahu nggak apa sih sebenarnya tujuan dari penyaluran pembiayaan tersebut? Jadi tujuannya yaitu yang pertama untuk menjalankan tugas intermediasi, yang kedua untuk menjalankan sektor real, dan yang ketiga untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian apa sih sebenarnya pembiayaan? Selanjutnya itu teman-teman ada yang namanya tentang definisi pembiayaan. Nah, definisi pembiayaan itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh bank untuk seseorang menjalankan amanah selaku sahibul mal. Nah, kemudian dana yang diberikan oleh bank tadi harus dijalankan dengan jelas dan adil. Terus juga dengan syarat-syarat yang jelas. Juga dananya itu juga harus saling menguntungkan. Tidak boleh ada yang dirugikan. Kemudian teman-teman ada yang namanya jenis-jenis pembiayaan. Jadi jenis-jenis pembiayaan menurut penggunaannya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada namanya biaya produktif. Biaya produktif itu biaya kegunaan atau faedahnya. Contohnya kegunaan dari bentuknya itu seperti apa, terus kegunaan dari tempatnya itu seperti apa, dan kegunaan dari waktunya itu seperti apa. Nah, yang kedua itu ada namanya biaya. Nah, selanjutnya itu ada proses dan tahapan pembiayaan. Jadi proses pembiayaan itu ada 3. Yang pertama itu ada front end, kedua ada mid end, dan yang ketiga ada back end. Nah, kalau untuk tahapan pembiayaan itu ada beberapa tahap ya teman-teman. Ada 5 tahap. Yang pertama itu ada untuk mengumpulkan informasi pembiayaan. Kedua, analisis persetujuan pembiayaan. Ketiga, administrasi pembiayaan. Keempat, pembentukan pemantauan pembiayaan. Kelima, pelunasan dan penyelamatan pembiayaan. Nah, di dalam analisis pembiayaan konsumen itu ada yang namanya penghasilan. Jadi teman-teman, penghasilan itu adalah dana yang masuk setiap bulan. Nah, kemudian teman-teman ada yang namanya risk accepting kriteria. Jadi itu kriteria yang wajib dimiliki oleh calon debitur kita. Dan itu ada namanya debt acceptance kriteria atau kriteria masing-masing produk kita itu bagaimana. Selanjutnya teman-teman ada yang namanya fishing to value atau penilaian yang kita berikan untuk bank. Kemudian ada yang namanya agunan. Agunan ini gunanya itu agar kita tahu bagaimana kondisi semua itu mengacu pada ketentuan yang kita kemudian teman-teman ada yang namanya itu analisis pembiayaan produktif. Jadi di analisis pembiayaan produktif itu menyangkut mengenai analisis segmen produktif. Jadi aspek-aspeknya itu ada
5 aspek. Yang pertama itu aspek yuridis, kedua aspek manajemen, ketiga ada aspek produksi, keempat aspek pemasaran, dan yang kelima ada aspek keuangan. Juga terakhir ada aspek jaminan kesehatan. Teman-teman, ada yang namanya tuh analisis kualitatif. Jadi di analisis kualitatif ini ada yang namanya aspek yuridis. Jadi kalau aspek yuridis itu yang menyangkut hukum ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita dalam perusahaan itu mempunyai masalah, jadi aspek yang kita ambil itu yaitu aspek yuridis ini. Jadi dalam aspek yuridis ini yang diminta nanti ketika sedang ada masalah adalah surat permohonannya. Kemudian teman-teman ada yang namanya legalitas subjek pembiayaan. Jadi kalau subjeknya itu perorangan, contohnya itu seperti yang biasa digunakan itu yang diperlukan itu seperti KTP, KK atau buku nikah atau akta nikah. Kemudian kalau untuk subjek badan usahanya sendiri itu seperti akte pendirian badan usahanya itu sendiri dari ketua Mehkem kita. Terus yang ketiga itu ada subjek usaha. Nah, subjeknya itu kemudian ada yang namanya legalitas usaha. Jadi biasanya kalau di legalitas usaha ini ada yang namanya itu NPWP ya teman-teman. Terus itu juga ada namanya izin konstruksi. Kemudian selain dari aspek yuridis tadi, aspek yuridis ada juga yang namanya kajian syariah. Di dalam kajian syariah ini ada yang namanya usaha dan objek pembiayaan. Misalnya kalau dalam pembiayaan itu ada namanya pembiayaan hotel. Kalau misalnya aspek manajemen yang selanjutnya itu ada aspek manajemen. Jadi di aspek manajemen itu untuk mengukur kita bisa tahu bagaimana perusahaan itu dari aspek manajemen ini. Jadi aspek manajemen ini gunanya untuk mengukur bagaimana si perusahaan ini bisa mengelola perusahaannya dengan baik atau benar. Lalu ada yang namanya aspek produksi. Jadi kalau misalnya aspek produksi itu jelas ya kan apa itu aspek produksi. Aspek produksi itu yang menyangkut tentang bahan atau barang dari suatu perusahaan itu sendiri. Kemudian ada yang namanya aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini digunakan untuk melihat bagaimana kondisi pasar saat ini gitu teman-teman. Nah kemudian teman-teman di analisis kualitatif ini itu sangat dibutuhkan untuk perusahaan. Karena apa? Karena dari analisis kualitatif ini kita dapat tahu bagaimana itu perusahaan berjalan dalam mengelola keuangannya. Jadi atau laporan keuangannya. Jadi pada perusahaan besar aspek keuangan ini sangat dibutuhkan. Untuk melihat aspek keuangan ini ada 3. Kalau untuk dalam perusahaan besar ada yang namanya laporan neraca, terus laporan laba rugi, kemudian ada juga namanya laporan arus kas. Baiklah, demikianlah video tugas dari manajemen pembiayaan Bank Syariah ini saya buat. Apabila ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.